Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fikri di kolaborasi channel Kopi Lagu Buku Obrolan Sana Sini. Hari ini kita akan bicara tentang buku yang berjudul Runtuhnya Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Ini tulisan Profesor Slamet Mulyono. Buku ini akan kita obrolkan secara singkat terkait dengan behind the scene, bagaimana buku itu diterbitkan. Jadi nanti kita tidak akan bicara konten dari bukunya, tapi latar belakang bagaimana dulu ceritanya buku ini diterbitkan oleh LKIS. Nantikan ya geng ya, kita ikutin ininya ceritanya. Sahabat Geng Nusantara, seperti yang saya bilang tadi, kita punya satu segmen di dalam konten kita itu tentang obrolan tentang buku ya. Jadi kolaborasi itu kopi, lagu, buku, obrolan sana sini, dan pada edisi kali ini kita akan ngobrolin satu buku yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Dan ini buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono, seorang filolog, dan yang terbit pertama kali tahun 68. Tapi pada tahun 1971 buku ini langsung dibredel karena dianggap isinya terlalu kontroversial, di mana undang-undang pemerintah pada saat itu, undang-undang tentang anti Cina baru saja belum lama diberlakukan di Indonesia pada sekitar tahun 60-an saat itu, sehingga melihat satu tesis dari buku ini yang dianggap sensitif, kontroversial, maka kejaksaan membredel buku ini. Nah, kemudian pada tahun pada tahun 2005 baru kita menerbitkan ulang buku ini, edisi sekarang ini, dan ternyata juga banyak mendapat respon dari buku ini. Bagaimana kisah dari saya mendapatkan naskah ini, karena saya tidak akan bicara tentang kontennya terhadap buku ini, tapi behind the scene dari bagaimana proses buku ini diterbitkan. Ikutin ya geng ya. Jadi gini sahabat geng ya, buku yang kita terbitkan ulang pada tahun 2005 ini pada awalnya sebetulnya saya mendengar dari berbagai diskusi di kalangan teman-teman aktivis saat itu, yang kemudian saya mencoba melacak kira-kira siapa ahli waris dari buku ini ya saat itu. Pada mulanya kita melakukan hunting terhadap buku ini itu untuk mencari siapa ahli waris Profesor Slamet Mulyono yang bisa kita ajak bicara untuk menerbitkan buku ini. Dan 1 tahun lebih sedikit saya melacak buku ini dan tidak menemukan siapa ahli warisnya. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, waktu itu pertimbangan kita adalah pertimbangan bagaimana buku ini juga penting menjadi kajian, bahan-bahan kajian bagi masyarakat gitu ya. Kami kemudian ya nekat gitu ya menerbitkan buku ini tanpa izin dari ahli waris. Nah, sehingga pada saat itu ketika buku ini terbit, di pengantar penerbit kita bilang bahwa buku ini memang sudah kita lacak siapa ahli warisnya tapi tidak ketemu. Lalu siapapun nanti yang
membaca buku ini dan kenal dengan ahli warisnya atau ahli warisnya sendiri, kemudian mengerti bahwa buku ini telah diterbitkan telah diterbitkan ulang oleh kita ini, saya berharap salah satu dari ahli waris dapat menghubungi kami untuk berbicara terkait dengan penerbitan buku ini. Yang menariknya adalah buku ini kemudian dibahas diresensi cukup bagus di majalah Gatra saat itu, dan dari situlah ahli warisnya kemudian mengerti ada buku ini diterbitkan ulang dan menghubungi kami sebagai penerbit saat itu, dan lalu kita menjalin kontak untuk membuat pertemuan bagaimana sebaiknya buku ini, gitu. Kira-kira gitu, geng. Nah, akhirnya begini ya, saya ketemu dengan ahli warisnya dan Ibu Dani namanya, Wardani. Ya, salah seorang ahli warisnya Profesor Slamet Mulyana, dan satu hal yang membuat yang pada waktu pertemuan itu beliau merasa bahwa agak sedikit khawatir apabila buku ini diterbitkan ulang karena dulu sempat dibredel gitu ya, di tahun 71. Tapi saya bilang kita tidak perlu khawatir. Hari ini saya kira eranya tidak seperti dulu, di mana kita bisa sebetulnya menerbitkan buku seperti ini, terpenting adalah pertanggungjawabannya terhadap publik, di mana waktu itu saya bilang kepada Bu Dani sebagai ahli waris untuk tidak perlu khawatir terhadap apakah nanti buku ini akan akan dihujat banyak pihak gitu. Dan saya berani waktu itu menjamin bahwa tidak akan ada hujatan, tapi justru ini akan menambah khazanah kekayaan intelektual kita dan informasi, terutama terkait tesis utama dari buku ini yang mengatakan bahwa Wali Songo itu mayoritas Wali Songo yang ada di Jawa, dari yang kita kenali dalam sejarah masuknya Islam di Jawa ini adalah kebanyakan berasal dari Cina, sesuatu yang ini mungkin dianggap sebagai isu yang sangat sensitif. Ya, saya kira gini, Bu Dani akhirnya ya kemudian memaklumi dan lega gitu ya, tidak khawatir untuk bukunya diterbitkan ulang. Lalu resmi pada akhirnya kita membuat perjanjian dengan ahli waris, yang kemudian ahli waris menyerahkan beberapa naskah lain dari karyanya Profesor Slamet Mulyana untuk diterbitkan. Di atas juga, karena buku ini juga tetralogi, ada di luar ini sebetulnya sebelumnya ada buku Sriwijaya terlebih dahulu, lalu dari Sriwijaya itu kemudian menuju Puncak Kemegahan Majapahit, baru kemudian Negara Kertagama, baru ini yang terakhir sebetulnya jadi tetralogi edisi terkait dengan kepenulisan sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara. Nah, buat saya ini menariknya dari buku ini adalah justru ketika buku ini kita terbitkan, saya memperoleh informasi yang luar biasa terkait dengan salah satu referensi dari buku ini, yaitu buku yang berjudul Tuan Kurau. Saya terkejut karena ternyata juga buku ini banyak mengambil referensi dari Pongki Nangol-ngolan Sinambela gelar Tuan Kurau itu, sehingga buat saya sudah mengerti saat itu buku Tuan Kurau juga luar biasa kontroversialnya, sehingga kita lacak juga yang itu nanti di edisi yang sudah saya upload di channel ini kan, sahabat-sahabat kan sudah bisa menikmati bagaimana behind the scene-nya buku Tuan Kurau itu kita diskusikan atau kita ceritakan di dalam channel sebelumnya.
pada akhirnya gini ya, geng, apapun buku, sekontroversial apapun buku itu, terpenting sebenarnya kita mampu melihat dalam perspektif yang lebih netral ya. Artinya begini, semua buku yang kita baca ini harus kita jadikan sebagai bahan atau referensi untuk kita coba bandingkan tesis dari buku yang kita baca ini mungkin sejumlah dari tulisan-tulisan orang tentang tema yang sama, baru kita bisa membuat sintesis dari setiap buku yang kita baca. Itu tidak kemudian hanya satu referensi buku kita baca dan kita menganggap itu adalah satu-satunya sumber kebenaran di dalam cara kita mengambil argumen atau cara kita berpikir gitu. Buat saya buku Runtuhnya Hindu Jawa ini juga harus kita letakkan di dalam konteks bagaimana kajian-kajian sejarah itu harus memiliki referensi yang banyak. Jadi sejarah itu bukanlah arus tunggal yang hanya ada satu referensi dari situ kemudian kita menganggap bahwa sejarah di masa lalu yang benar adalah versinya si buku yang kita baca itu. Padahal cerita tentang Wali Songo saja tidak, antara yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyono dengan misalnya yang ditulis almarhum Mas Agus Sunyoto itu juga sangat berbeda, atau dengan beberapa penulis, atau dengan informasi atau pelajaran yang pernah kita dengar tentang sejarah Wali Songo itu sangat berbeda. Nah, tentu saja sebetulnya kontroversi dari buku ini itu menjadi menarik sebagai satu pikiran untuk melanjutkan bagaimana kita ke depan itu menggali lagi sumber-sumber informasi yang selama ini mungkin belum digali di dalam konteks kajian terhadap hal-hal yang sifatnya kesejarahan. Maka buat saya sebetulnya yang menarik dari buku ini adalah ini tantangan buat kita masyarakat untuk melanjutkan karya ini atau buku ini pada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, atau untuk mencari bahan-bahan lanjutan, referensi-referensi di masa lalu yang selama ini mungkin belum kita tahu, supaya kajian sejarah itu menjadi lebih dinamis. Saya kira itu, geng, ya, terkait dengan sejarah bagaimana buku ini, behind the scene bagaimana buku ini itu kita terbitkan dulu. Sangat kontroversial isinya. Oke ya.